Saya akan jawab, sangat penting. Firman Tuhan berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Tuhan tidak pernah salah memilih siapa yang jadi orang tua kita. Karena kita lahir dari mereka, restu dari orang tua sangatlah penting. Firman Tuhan menjanjikan berkat Tuhan bagi anak-anak yang menghormati ayahnya dan ibunya. Efesus 6 ayat yang kedua berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Berkat Tuhan atas orang-orang yang menghormati ayahnya dan ibunya, yang pertama adalah berbahagia. Berarti rumah tangga yang bahagia, kehidupan yang berbahagia adalah upah bagi mereka yang menghormati ayahnya dan ibunya. Berkat Tuhan yang kedua adalah panjang umur. Dan berkat Tuhan yang ketiga adalah berkat Tuhan atas usaha. Dalam Ulangan 5 ayat yang ke-16 dikatakan begini, hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Berkat Tuhan yang ketiga bagi orang-orang yang menghormati ayahnya dan ibunya adalah berkat atas usahanya. Tuhan mengatakan dalam firman-Nya, dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Apabila kita ingin hidup kita bahagia, umur kita panjang, dan berkat Tuhan turun atas setiap pekerjaan tangan kita harus belajar menghormati ayah dan ibu kita. Saya percaya bahwa tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara. Semua orang tua sayang kepada anak-anak mereka. Amsal 1 ayat ke-8 berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Saya percaya orang tua itu lebih berpengalaman dan lebih bijak dalam menilai siapa yang akan menjadi pendamping hidup dari anaknya. Mereka sudah hidup cukup lama untuk melihat dan ketemu dengan banyak orang. Dibandingkan penilaian kita kepada pasangan kita yang kita sudah kandung jatuh cinta. Karena sudah cinta biasanya orang jadi buta. Dan saya percaya seperti saya mengasihi anak-anak saya dan saya ingin mereka juga dicintai oleh pasangannya dan mereka mendapat kehidupan yang baik setelah mereka menikah. Demikian setiap orang tua menginginkan hidup yang baik untuk anak-anaknya. Tapi saya akui ada beberapa orang tua yang pertimbangan mereka atas keberatan mereka atas sebuah hubungan kadang-kadang tidaklah esensi. Apa dasar keberatan orang tua? Esensi atau tidak esensi? Esensi itu artinya penting, tidak esensi artinya tidak penting. Oke, yang esensi adalah yang pertama masalah iman, pekerjaan, karakter, nilai, hubungan saudara atau tidak, usia terlalu jauh atau tidak, sepadan atau tidak, itu esensi. Saya beri contoh. Sangatlah esensi untuk seorang pria harus sudah punya pekerjaan. Karena firman Tuhan mengatakan dalam Amsal 24 ayat ke-27, selesaikanlah pekerjaanmu di luar, siapkanlah itu di ladang, baru kemudian dirikanlah rumahmu. Saya yakin tidak ada orang tua yang ingin anaknya sengsara, apalagi anak perempuannya. Laki-laki harus bisa menjadi sumber bagi keluarga sebelum mereka menikah. Makanya firman Tuhan berkata, harus bekerja dulu, siapkan itu di ladang, baru bangun rumah. Laki-laki yang punya kesungguhan hati pasti akan berusaha. Kejadian 29 ayat 18, Yakub cinta kepada Rahel. Sebab itu ia berkata, aku mau bekerja kepadamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel anakmu yang lebih muda itu. Kalau seorang pria itu benar-benar sungguh-sungguh mencintai seorang gadis, dia tidak akan takut tantangan apapun. Dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk membuktikan kesungguhan hatinya. Oleh karena itu, pertimbangan keberatan orang tua kalau calon pasangan hidupmu itu masih nganggur, belum bisa
belum siap bangun rumah tangga dan mereka keberatan, itu bisa dimaklumkan. Nah, sebaliknya, itu bisa menjadi sebuah tantangan bagi calon suamimu untuk membuktikan kesungguhan hatinya. Dia akan menerima keberatan itu dan dia akan pergi dan menunjukkan bahwa dia akan bekerja dengan sungguh-sungguh untuk bisa mendapatkan kamu. Beberapa pertimbangan orang tua ada yang tidak esensi. Contohnya, masalah wajah, pesek atau mancung, tinggi atau pendek, hitam atau putih, suku, kekayaan, pendidikan, latar belakang keluarga. Ada pepatah yang berkata bahwa buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ada benarnya, tetapi di dalam Kristus orang jadi ciptaan yang baru. Saya berasal dari keluarga yang broken home. Kalau lalu dinilai bahwa saya akan jadi orang seperti apa karena lahir di keluarga seperti apa, saya rasa itu tidak esensi. Karena seorang anak tidak bisa memilih dilahirkan di keluarga seperti apa. Seorang anak tidak bisa memilih lahir di suku apa. Seorang anak tidak bisa memilih dibesarkan di keluarga yang kaya atau miskin. Itu tidak esensi. Mungkin dengan bahasa sederhana, mana yang esensi dan mana yang tidak adalah begini. Lebih baik orang yang rajin, jujur, bertanggung jawab, dan setia daripada yang tidak esensi, kaya tapi sombong. Sekali lagi, karakter jauh lebih penting daripada kekayaan seseorang. Uang bisa dicari, asalkan orang itu bisa membuktikan dia rajin, tanggung jawab, bisa dipercaya. Itu merupakan modal yang sangat mungkin untuk seseorang dipromosi ke depannya. Jangan pernah menilai orang di titik di mana dia mulai. Tetapi apabila orang sudah berada di usia yang harusnya sudah cukup mapan, sudah matang, tapi dia belum punya pekerjaan yang tetap, belum punya pegangan apa-apa, itu perlu dipertanyakan. Karakternya bagaimana? Selama ini dia bekerja rajin atau tidak? Bisa dipercaya atau tidak? Tapi saya percaya orang tua yang bijak akan memberikan nasihat yang sangat berguna buat anak-anak mereka. Kalau pertimbangan orang tua kita itu esensi, dengarkanlah. Amsal 4 ayat yang 1 bilang gini, dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah, dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Amsal 19 ayat 20, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Percayalah kalau Anda kemudian punya masa depan yang bahagia, yang diuntungkan juga Anda sendiri dan anak-anakmu. Orang tuamu tentu akan kecipratan bahagianya, tapi ingat baik bahwa hidupmu yang akan menjalani adalah kamu. Kalau pertimbangan orang tua itu tidak esensi, teruslah berdoa dan sabarlah menanti waktu Tuhan. Masalah atau tantangan dalam masa pacaran baik untuk menguji kesungguhan hati, komitmen, dan kesetiaan pasanganmu. Sama seperti Yakub mau bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan Rahel, itu baik untuk menguji. Karena badai dalam pernikahan akan jauh lebih besar. Kalau dalam masa pacaran Anda menghadapi tantangan seperti restu orang tua, itu sangat baik untuk menguji kalian berdua. Live a better life, Tuhan memberkati. Ya, saat ini kami sudah ada di Seperong. Saksikan suka duka perjalanan Tangan Pengharapan dalam merintis dan mengembangkan pendidikan di seluruh Indonesia di program Journey Tangan Pengharapan setiap Jumat pukul 7 malam di YouTube channel Henny Kristianus.